Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hilwatuniswa dengan nomor induk mahasiswa 857855245. Saya mengambil program studi S1 PGSD pada UPBJJ UT Surakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai percobaan bintik buta ya teman-teman. Sebelum saya melakukan percobaan bintik buta pada mata saya sendiri, saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan indera penglihatan kita, yaitu mata. Apakah sudah ada yang tahu apakah itu mata? Baik, kalau belum, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mata. Mata itu merupakan salah satu organ tubuh kita yang sangat penting ya teman-teman. Coba kalau kita membayangkan bagaimana jika kita tidak mempunyai mata, apakah Anda mampu melihat dunia yang indah? Tentu saja dunia ini hanya akan dirasakan dalam kegelapan ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk penjelasannya sendiri, secara umum mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mata adalah indera untuk melihat ya teman-teman. Lalu sekarang bagaimana mata kita dapat melihat? Ada beberapa proses yang terjadi antara lain yang pertama adalah cahaya atau bayangan benda akan masuk ke dalam mata melalui kornea, aqueous humor, dan pupil mata. Untuk yang kedua, lensa mata yang bersifat transparan dan elastis akan melakukan akomodasi atau berubah kecembungannya. Untuk yang ketiga, retina mempunyai sel-sel yang sensitif terhadap cahaya. Sel-sel ini selanjutnya akan mengkonversi bayangan benda ke dalam bentuk energi listrik dalam bentuk impulsif syaraf yang selanjutnya disampaikan ke otak melalui syaraf optik. Saya akan mengetes mata saya untuk percobaan bintik buta pada mata saya sendiri dengan tujuan yang pertama adalah mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta. Untuk yang kedua adalah untuk menentukan jarak benda yang saya lihat yang bayangannya tepat mengenai bintik buta. Untuk alat dan bahan yang akan saya pergunakan adalah gambar berupa gambar A dan B. Gambar A ini seperti ini, untuk gambar B adalah seperti ini ya teman-teman. Ini tadi saya salin ulang dari buku modul seperti ini. Dan yang kedua alat yang akan saya gunakan adalah tabel pengamatan yang berada pada buku modul yang saya punya juga ya teman-teman. Untuk yang ketiga, saya mempunyai alat tulis untuk mencatat ke dalam buku modul ini. Yang terakhir adalah penggaris. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaannya ya teman-teman. Gambar ini kita letakkan di sini dengan jarak kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Ini kalau saya ukur seperti ini adalah kurang lebih sudah 60 cm. Lalu kita pusatkan pandangan mata kanan, berarti yang kita tutup adalah mata kiri pada tanda positif. Selanjutnya secara perlahan dekatkan gambar tersebut ke bagian muka dengan pandangan mata kanan Anda tetap terfokus pada tanda plus. Oke. Sekarang kita mulai lihat dulu tanda plus ini. Ini dengan jarak 60 cm. Tanda plus sangat terlihat jelas ya teman-teman. Lalu dengan jarak kurang lebih 59 cm, tanda plus masih terlihat fokus dari mata saya ya teman-teman. Untuk jarak yang selanjutnya kurang lebih adalah 50 cm, tanda plus tetap fokus dengan hasil pandangan mata saya. Untuk yang selanjutnya adalah jarak sekitar 40 cm, tanda plus masih terlihat fokus pada mata saya. Untuk yang selanjutnya, ini adalah jarak kurang lebih 25 cm. Ternyata ini titik hitamnya sudah tidak terlihat ya teman-teman pada jarak 25 cm. Tapi tanda plusnya masih terlihat. Dan ini adalah jarak kurang lebih 20 cm. 20 cm ini terlihat titik hitamnya ini sangat terlihat lebih jelas di jarak 20 cm dan tanda plusnya juga masih terlihat. Lalu yang terakhir ini adalah jarak kurang lebih 10 cm. Tanda plus terlihat masih jelas dan titik hitam juga masih terlihat jelas sekali ya teman-teman. Nah, sudah cukup sekian. Ini tadi praktiknya.
tanda plusnya masih terlihat sangat jelas di jarak terakhir saya melihatnya, yaitu kurang lebih sekitar 20 cm. Lalu pada titik hitam ini pada jarak kurang lebih 30 atau 25 cm tadi ini tidak terlihat sama sekali. Jadi saya bisa mengetahui titik buta pada mata saya sendiri itu tadi sudah saya catat menggunakan bantuan teman ya teman-teman, yaitu di jarak kurang jelasnya kurang lebih di jarak 25 cm. Selanjutnya saya akan mempraktikkan praktikum yang kedua mengenai bintik buta 2, yaitu dengan menggunakan gambar yang B. Jadi seperti ini ya, tanda plus dan tanda ada garis-garisnya seperti ini. Baik teman-teman, untuk praktik bintik buta yang kedua, saya memakai gambar dari modul bagian B seperti ini. Ini ada gambar tanda plus dan garis agak panjang dan pendek ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama, kita akan menutup mata kiri saya dengan jari tangan saya seperti ini, seperti praktek sebelumnya tadi ya teman-teman. Lalu kita pandang tanda positif secara tajam dengan jarak gambar mulai dengan 60 cm dari mata saya. Ini tadi sudah saya ukur sebelumnya. Jadi jarak ini adalah kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Sudah saya ukur menggunakan penggaris. Lalu secara perlahan dekatkan gambar ini ke arah muka saya, sementara pandangan saya tetap tertuju pada tanda plus. Di sini adalah jarak kurang lebih 55 cm. Masih terlihat jelas. Oh, mohon maaf, ini yang terlihat jelas hanya tanda plus dan garis yang panjang ya teman-teman. Jadi bintik buta yang terdapat pada praktikum ini adalah dengan jarak 55 cm. Garis yang kecil sudah tidak terlihat ya teman-teman. Untuk selanjutnya, pada jarak dari mata saya, garis pendek tampak menghilang, yaitu tadi kurang lebih jarak 55 cm. Lalu gambar ini saya dekatkan lagi dengan jarak kurang lebih 30 cm ya teman-teman. Dengan jarak 30 cm, garis hitam kecilnya masih belum terlihat. Dan ini kurang lebih jarak sekitar 25 cm. 25 cm sudah terlihat kembali garis kecilnya ya teman-teman. Untuk ini adalah jarak kurang lebih 20 cm dan garisnya sudah terlihat agak jelas lagi. Walaupun garis yang agak panjang ini tidak terlalu jelas ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, ini adalah jarak yang paling dekat ya teman-teman, kurang lebih 10 cm. Saya melihat di antara garis panjang dan garis pendek. Selanjutnya kita akan melihat gambar B dengan jarak kurang lebih ini tadi yang tidak terlihat sama sekali dan sekarang sudah terlihat dengan jarak kurang lebih 25 cm dan garis ini terlihat pendek semua ya teman-teman kalau menurut saya. Untuk selanjutnya ini adalah jarak 20 cm kurang lebih dan ini masih terlihat garisnya pendek semua ya teman-teman. Dengan saya melihat tanda plus dan dengan jarak dekat seperti ini kurang lebih jaraknya 5 cm, garisnya terlihat jelas semua panjang dan pendek ya teman-teman. Seperti itu teman-teman praktikum dari saya kali ini mengenai bintik buta. Barangkali ada kekurangan dalam pembuatan video saya kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan kepada dosen yang telah membimbing saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.